Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Desi Triano Rahmadani, NIM 2032100039. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekarang, NIM 2032100041. Dan perkenalkan, saya Efni Ermawati, NIM 2032100068. Kami akan mempresentasikan mengenai bab kalor. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi. Jika suatu zat menerima atau melepaskan kalor, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Jika yang pertama adalah terjadinya perubahan temperatur dari zat tersebut, maka kalor yang seperti ini disebut dengan kalor sensibel atau sensible heat. Dan yang kedua adalah terjadinya perubahan fase zat. Kalor jenis ini disebut dengan kalor laten. Kalor sensibel. Suatu zat yang menerima kalor sensibel maka akan mengalami peningkatan temperatur. Namun jika zat tersebut melepaskan kalor sensibel maka akan mengalami penurunan temperatur. Rumus tertera pada PowerPoint. B. Kalor laten atau latent heat. Jika suatu zat menerima atau melepaskan kalor pada awalnya akan terjadi perubahan temperatur. Namun dengan demikian hal tersebut suatu saat akan mencapai keadaan jenuhnya dan menyebabkan perubahan fase. Kalor yang demikian itu disebut sebagai kalor laten. Pada suatu zat ada dua macam kalor laten, penguapan atau pengemburan. Kalor laten suatu zat yang biasanya lebih besar dari kalor sensibelnya karena diperlukannya energi yang besar untuk merubah fase suatu zat yang dirumuskan dengan seperti pada PowerPoint di sini. Hubungan antara energi kalor dengan laju perpindahan kalor yang terjadi adalah Perpindahan kalor. Secara alami, perpindahan kalor terjadi akibat perbedaan temperatur yang dimana jika kalor bergerak dari suatu zat dengan temperatur tinggi ke suatu zat dengan temperatur yang lebih rendah, perpindahan energi kalor ini akan terus berlangsung hingga kedua zat itu mencapai kesetimbangan temperatur. Perpindahan kalor dapat terjadi dalam tiga cara, yaitu A. Konduksi atau hantaran, B. Konveksi atau aliran, dan C. Radiasi atau pancaran. Pengaruh kalor terhadap suatu zat. Setiap ada perbedaan suhu antara dua sistem, maka akan terjadi perpindahan kalor. Kalor mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu rendah. Apa saja pengaruh kalor terhadap suatu sistem atau benda? 1. Kalor dapat mengubah suhu benda. 2. Kalor dapat mengubah wujud benda. hukum kekekalan energi kalor atau asas Black. Apabila dua zat atau lebih memiliki suhu yang berbeda dan terisolasi dalam suatu sistem, maka kalor akan mengalir dari zat yang suhunya lebih tinggi ke zat yang suhunya lebih rendah. Dalam hal ini, kekekalan energi memainkan peranan penting. Sejumlah kalor yang hilang dari zat yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang didapat oleh zat yang suhunya lebih rendah. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai hukum kekekalan energi kalor yang berbunyi kalor yang dilepas atau Vs sama dengan kalor yang diserap atau Vs. Persamaan tersebut berlaku pada perputaran kalor yang disebut asas Black. Pemuaian zat. Pemuaian zat umumnya terjadi ke segala arah, ke arah panjang, ke arah lebar, dan ke arah tebal. Pemuaian zat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pemuaian zat cair. Kedua, pemuaian zat padat yang terbagi menjadi muai panjang untuk suatu dimensi, muai luas 2 dimensi, muai volume untuk 3 dimensi. Dan yang terakhir yaitu pemuaian zat gas.
Pemuaian volume pada tekanan tetap atau disebut dengan isobarik, dan pemuaian tekanan gas pada volume tetap disebut dengan isokorik, dan pemuaian volume gas pada suhu tetap disebut dengan isotermis. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal serta pembahasannya. Nomor 1, sebanyak 0,45 kg air dipanaskan dari suhu 8 derajat Celcius hingga mencapai suhu 78 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut dalam satuan Joule. Diketahui massa 0,45 kg, delta T 78 dikurangi 8 sama dengan 70 derajat Celcius. Kalor jenis 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya Q. Dijawab Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali suhu akhir min suhu awal. Q sama dengan 0,45 dikali 4200 dikali 70 Q sama dengan 132.300 Joule. Jadi banyaknya kalor yang dibutuhkan adalah 132.300 Joule. Nomor 2, kalor jenis tembaga 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapakah kalor untuk 0,1 kg pada tembaga? Jawab. Diketahui C sama dengan 390 Joule per kilogram derajat Celcius. M 0,1 kg. Ditanya C. Jawab C sama dengan M kali C sama dengan 0,1 kg dikali 390 Joule per kilogram derajat Celcius sama dengan 39 Joule per kilogram. Jadi banyak kalor untuk 0,1 kg pada tembaga adalah 39 Joule per kilogram. Nomor 3, berapakah energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius? Jawab. Diketahui M yaitu massa zatnya 2 kg dan C kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T buka kurung T2 min T1 sama dengan buka kurung 100 dikurangi 15 sama dengan 8 derajat Celcius. Ditanya Q. Jawab. Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 2 kg kali 460 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 80 derajat Celcius sama dengan 78.200 Joule. Nomor 4, sebanyak 500 gram air dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Bila kalor jenis air adalah 4.200 Joule kilogram derajat Celcius, maka kalor yang diperlukan adalah, jawab. Diketahui M sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg. T1 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 80 derajat Celcius, C sama dengan 420 derajat Celcius. Ditanya Q. Jawab. Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 0,5 dikali 4200 dikali 80 min 30. Q sama dengan 2100 dikali 50. Q sama dengan 105.000 Joule. Jadi kalor yang diperlukan adalah sebanyak
5.000 Joule. Selanjutnya nomor 5 yaitu air dingin bersuhu 5 derajat Celcius dan memiliki massa 5 kg dicampur dengan air panas bersuhu 50 derajat Celcius yang massanya 2 kg. Suhu air campuran yang terjadi adalah jawab diketahui suhu awal yaitu 5 derajat Celcius, massa zat awal 5 kg, suhu akhir 50 derajat Celcius, dan massa zat akhir atau M2 sama dengan 2 kg. Ditanya TA, dijawab yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Sehingga M2 dikali CA dikali delta T2 sama dengan M1 dikali CA dikali delta T1. M2 dikali buka kurung T2 dikurangi T2 sama dengan M1 dikali buka kurung T2 dikurangi T1, sehingga 2 dikali 50 dikurangi TA sama dengan 5 dikali TA dikurangi 5. 100 dikurangi 2 TA sama dengan 5 TA dikurangi 25. 100 ditambah 25 sama dengan 5 TA ditambah 2 TA. 125 sama dengan 7 TA. Sehingga TA sama dengan 125 dibagi 7. TA sama dengan 17,85 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.